Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Pak Cai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu nih. Nah, ini ada contoh peta. Ini peta Jogja ya. Kemudian ini screenshot dari foto udara, dan yang ini adalah peta tematik. Karena disitu khusus untuk peta administrasi. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mengetahui apa saja ada yang dalam peta, maka kita harus tahu dulu apa itu peta. Apa itu peta? Oke, menurut International Cartographic Association, peta itu adalah gambar atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Jadi peta itu adalah apa yang ada di permukaan bumi kemudian dipetakan. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke komponen peta. Apa saja komponen peta? Setidaknya ada 11 dong. Ada judul, garis tepi, orientasi, legenda, garis astronomis, sumber dan tahun, skala, inset, simbol, lettering, dan warna. Nah, banyak sekali ya unsur peta. Kita akan bahas satu-satu pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya ada syarat untuk pembuatan peta. Jadi peta itu nggak asal bikin ya. Jadi peta itu ada syaratnya. Yang pertama itu harus konform, kemudian ekuidistan dan ekivalen. Oke, kita bahas. Oke, untuk syarat pemetaan, sini ada konform, ekivalen, dan ekuidistan. Apa itu konform? Konform itu adalah bentuk yang digambarkan itu harus sama dengan aslinya. Jadi nggak boleh tuh ada perbedaan bentuk antara yang ada di peta dengan kondisi aslinya. Nah, bagaimana tuh cara kita mengetahui bahwa bentuknya itu sama? Dengan menggunakan Google Earth kalau sekarang ya. Kemudian ada ekivalen. Daerah yang digambarkan di peta harus sama luasnya dengan daerah aslinya. Nah, sini ada pengukuran lapangan. Jadi pengukuran lapangan itu memang harus disesuaikan dengan skala yang akan dipetakan. Kemudian ekuidistan. Ekuidistan itu adalah jarak ya. Jarak yang digambarkan di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Kembali lagi, kita di sini harus belajar dengan kita harus memahami skala peta. Karena jika kita tidak memahami skala peta, itu akan sulit untuk menentukan atau menghitung perbandingan jarak antara peta dengan lokasi atau wilayah sebenarnya. Kemudian ada beberapa jenis peta berdasarkan informasinya, kemudian ada peta berdasarkan skala, dan lain-lain. Oke, ini yang berdasarkan informasinya itu adalah peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi, baik penampakan alami seperti sungai, gunung, laut, hutan, danau, dan lain-lain, maupun yang buatan seperti jalan raya, jalan kereta api, pemukiman, bendungan, dan lain-lain. Nah, tetapi peta umum itu bisa dibagi dua lagi, yaitu peta topografi dan peta korografi. Oke, yang pertama itu adalah peta topografi. Peta topografi itu adalah peta yang menampilkan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Relief muka bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis yang menghubungkan ketinggian yang sama. Oke, yang selanjutnya adalah peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menampilkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum. Di sini peta korografi itu menggambarkan semua penampakan yang ada pada suatu wilayah seperti gunung, sungai, danau, jalan kereta api, batas wilayah, kota, dan lain-lain. Peta ini biasanya memiliki skala sedang, contohnya itu atlas. Selanjutnya adalah peta khusus atau peta tematik. Di sini peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Peta ini tidak menggambarkan semua penampakannya, tapi hanya hal-hal yang sesuai kebutuhannya saja. Di sini tuh seperti peta persebaran barang tambang,
sebaran flora dan fauna, kemudian ada peta sebaran kependudukan, kepadatan penduduk. Nah, itu lebih ke arah peta khusus atau peta tematik. Peta berdasarkan skalanya itu ada 5, yaitu ada peta kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografi. Di sini kalian bisa lihat sendiri skalanya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, skala besar atau skala kecil. Jadi semakin kecil angka skalanya itu disebutnya skala besar. Kemudian tujuan pembuatan peta, setidaknya ada 5. Peta itu dibuat untuk berbagai tujuan. Nah, beberapa tujuannya ini, yang pertama itu menggambarkan kenampakan suatu wilayah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting dalam suatu wilayah, dan menganalisis data spasial berdasarkan sebaran bentang alamnya, pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya atau kontur, dan keperluan pembangunan, misalnya perencanaan kebutuhan penduduk dan konstruksi jalan. Jadi tujuan pembuatan peta itu sudah sangat jelas di sini. Tanpa kita menganalisis suatu wilayah perencanaan pembangunan dengan menggunakan peta, itu resikonya akan semakin besar. Oleh karenanya ini saya agak sedikit mengkaitkan dengan yang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi memang harus ada peta lokasinya dulu, peta situasi sekitar itu seperti apa, supaya dapat diambil kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir resiko adanya ya amit-amit ya bencana alam ataupun gesekan sosial. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.